Alhamdulillah syukran ala ma auza'ana alaihi syukra wa sabran wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sitra wa abdalana min ba'di usri yusra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تنجينا من أهل يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة وخاتم النبيين وإمام المرشدين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون اسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua macam bentuk kesombongan yang dilakukan manusia di muka bumi. Di mana kesombongan yang pertama yang dilakukan manusia di muka bumi ini kesombongan yang berhubungan dengan Allah. Kesombongan yang berhubungan dengan Allah ini ada kalanya kesombongan yang langsung berhubungan dengan Allah dan ada kalanya yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, tapi pada hakikatnya berhubungan dengan Allah. Saudaraku kaum muslimin, lalu bagaimana bentuk kesombongan yang dilakukan manusia yang langsung berhubungan dengan Allah ini? Yaitu di mana manusia hidup di muka bumi ini. Sebelum manusia hidup di muka bumi ini, manusia sudah pernah mengadakan ikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah mengadakan perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ayat ini telah mengingatkan kembali kepada manusia tentang perjanjian manusia di hadapan Allah. Di mana di dalam kronologi ayat ini, saudara, manusia sebelum diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, masing-masing ruh itu dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat. Mulai dari ruhnya Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir daripada ruh umat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua dikumpulkan ruh-ruh itu oleh Allah di suatu tempat. Dan masing-masing ruh itu ditanya oleh Allah, wahai ruh anak cucu Adam, sebentar lagi kau akan hidup di muka bumi. Wahai ruh anak cucu Adam, sebentar lagi kau akan menikmati keindahan dan kenikmatan yang ada di muka bumi, kata Allah. Tapi sebelum kamu hidup di muka bumi pada hari ini, kata Allah, aku minta perjanjianmu kepadaku. Disitulah Allah menyampaikan kalimat alastu birabbikum. Wahai ruh anak cucu Adam, bukankah aku ini ada Tuhanmu, kata Allah.
Tuhan yang menciptakan diri kamu, Tuhan yang menghidupkan kamu di muka bumi nanti, Tuhan yang mengatur segala kebahagiaan dan kesengsaraan kamu nanti di muka bumi, Tuhan yang menciptakan manusia, mematikan manusia dan membangkitkan kembali pada hari kebangkitan nanti di hadapan Allah. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan yang maha menciptakan alam berserta isinya, kata Allah. Lalu bagaimana ruh-ruh anak cucu Adam pada waktu itu, saudara? Tertunduk di hadapan Allah. Mereka menjawab di hadapan Allah, sehingga jawaban ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini. Apa jawaban mereka ini? Qalu bala syahidna. Seluruh ruh-ruh anak cucu Adam menjawab di hadapan Allah, bala syahidna. Di dalam sebuah tafsir Al-Manar ada dua jawaban manusia di hadapan Allah pada waktu itu, saudara. Jawaban yang pertama, nasyhadu annaka rabbina wa ilahana la rabbalana ghairaka. Ya Allah, kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan kami, ya Allah. Tuhan yang maha menciptakan alam berserta isinya. Tuhan yang menciptakan manusia di muka bumi nanti, ya Allah. Tuhan yang mengatur segala kesengsaraan dan kebahagiaan manusia di muka bumi. Kami bersumpah, berjanji pada hari ini, setelah kami hidup di muka bumi nanti, ya Allah, tidak ada Tuhan yang maha agung, tidak ada Tuhan yang maha besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah di muka bumi nanti, ya Allah, kecuali hanya Engkau, ya Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Setelah itu manusia mengadakan ikat perjanjian yang kedua. Wa aqarru lahu yauma idzin bitta'ah. Ya Allah, kami bersumpah yang kedua, ya Allah. Kami berjanji yang kedua, ya Allah, sebelum kami hidup di muka bumi ini. Setelah kami hidup di muka bumi nanti, ya Allah, kami akan sanggup menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Setelah manusia ini mengadakan ikrar perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang iman kepada Allah, yang kedua tentang ketakwaan manusia di hadapan Allah, maka Allah menghidupkan manusia di muka bumi melalui perantaraan Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa sampai sekarang ini, saudara. Ini perjanjian manusia yang pertama tentang iman kepada Allah, yang kedua ketakwaan manusia di hadapan Allah, yang sudah dibikin manusia sebelum manusia hidup di muka bumi ini, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi setelah Allah menghidupkan manusia di muka bumi ini, yang oleh Allah dilengkapi dengan pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan harta yang berlebih-lebihan di muka bumi ini? Apa yang terjadi? Banyak manusia yang tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tidak mau menyembah lagi, mengagungkan nama kebesaran Allah. Bahkan segala apa yang telah diciptakan manusia di muka bumi ini diagung-agungkan, disembah-sembah di muka bumi ini, saudara. Kenapa manusia ini harus berkhianat kepada Allah? Kenapa manusia berkhianat pada perjanjian yang sudah dibikin oleh Allah sebelum manusia ini hidup di muka bumi ini? Ini yang namanya manusia sombong di muka bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah pernah berjanji ketika hidup di muka bumi ini, dia tidak mau menepati janjinya di hadapan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya manusia sombong secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Lalu apa ancaman orang yang melakukan kesombongan langsung berhubungan dengan Allah ini? Ingat, saudara kaum muslimin, ayat berikutnya mengatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahwasanya besok pada hari kebangkitan manusia dikumpulkan kepada Allah, dan masing-masing ditanya oleh Allah, wahai manusia, sebelum kamu hidup di muka bumi nanti dulu pernah berjanji, bersumpah di hadapanku, yang pertama tentang iman, yang kedua tentang ketakwaan. Mana bukti pada hari ini keimanan dan ketakwaan yang kau berikan kepadaku pada hari ini? Apa jawab mereka, saudara? Inna kunna an hadza ghafilin. Mereka banyak mengucapkan di hadapan Allah, kami lupa, ya Allah.
Kami pada hari ini tidak bisa membawa bukti iman kepadamu. Iman yang sudah kami miliki selama kami hidup di muka bumi, kami jual, kami gadekan dengan pangkat jabatan, kedudukan di muka bumi. Dan kami lupa tidak membawa ketakwaan di hadapanmu pada hari ini. Karena kami hidup di muka bumi ini sibuk dengan urusan dunia, ya Allah. Berikan kami kesempatan hidup sekali lagi. Apa yang terjadi? Allah murka. Mereka dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam bagi mereka yang sudah lupa tentang perjanjian ini, saudara. Ini ancaman orang yang melakukan kesombongan secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin. Kemudian kesombongan yang secara tidak langsung berhubungan dengan Allah, yaitu di mana manusia hidup ini tidak mau mensyukuri segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya manusia sombong secara tidak langsung. Dia beriman kepada Allah, tapi tidak mau mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah di muka bumi ini. Coba kalau kita renungkan, saudara. Kita bisa menjalankan sholat Jumat pada hari ini. Kita bisa melihat saudara-saudara kita. Kita bisa melihat anak dan istri kita. Kita bisa bercengkrama dengan tetangga dan bisa melihat alam yang begitu indah pada hari ini. Itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan sombong cara tidak langsung kepada Allah, tidak mau mensyukuri segala nikmat Allah. Lalu apa ancaman orang yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah ini? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, jika kalian mau bersyukur kepadaku, mau mensyukuri segala apa rahmat dan nikmat yang aku berikan kepada kamu sekalian, maka akan aku berikan tambahan kerahmatan, kenikmatan yang kepada kehidupan kamu sekalian di muka bumi ini. Tapi sebaliknya kata Allah, jika kamu tidak mau bersyukur kepada Allah, maka tunggu azabku akan lebih pedih bagi orang yang tidak mau mensyukuri segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kesombongan yang pertama yang berhubungan dengan Allah, baik langsung maupun cara tidak langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kesombongan yang kedua yang dilakukan manusia di muka bumi ini, yaitu kesombongan yang berhubungan dengan manusia. Kenapa manusia ini melakukan kesombongan sama manusia? Karena dalam kehidupannya ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia hidup di muka bumi ini dilebihkan oleh Allah dalam bentuk harta benda dan kekayaan, dia merasa hidup lebih kaya, lebih terhormat. Dengan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah ini dilakukan kesombongan di antara manusia, saudara. Padahal kekayaan itu membuat sebuah fitnah. Kekayaan yang telah diberikan oleh Allah ini merupakan sebuah amanat, saudara. Tapi disalahgunakan oleh manusia untuk melakukan kesombongan di antara manusia. Ingat dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu akan bikin fitnah jika engkau lakukan dalam bentuk kesombongan di muka bumi ini, saudara. Ini saudara kaum muslimin, bentuk kesombongan dalam bentuk harta. Kalau Allah melebihkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, dia lebih sombong, dia melakukan kesombongan dalam bentuk dia lebih pinter daripada kehidupan yang lain. Kalau Allah melebihkan dalam bentuk pangkat jabatan, dia lebih terhormat daripada kehidupan manusia yang lain. Padahal pangkat jabatan itu adalah kehormatan yang telah diberikan oleh Allah, suatu saat akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lakukan kesombongan yang berhubungan dengan manusia, saudara. Padahal manusia hidup di muka bumi ini di hadapan Allah sama, tidak ada bedanya, saudara. Manusia lahir dalam keadaan telanjang, saudara. Manusia bisa hidup semacam ini, sempurna semacam ini, atas bantuan orang lain, saudara. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya, saudara. Apa yang disombongkan manusia di muka bumi ini? Bahkan ketika manusia menghadapi sebuah kematian sama, saudara. Dia kalau sudah meninggal dunia tidak ada harta, tidak ada pangkat jabatan yang dibawa dalam kematian nanti.
yang hanya dibawa adalah amal ibadah kita masing-masing, saudara. Dan hanya selai kain kafan yang membungkus dalam diri kehidupan manusia di alam kubur. Apa yang dibanggakan manusia, saudara? Jadi manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa harus dilakukan kesombongan di antara manusia ini, saudara? Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, jauhilah kesombongan-kesombongan semacam ini, saudara. Baik kesombongan yang berhubungan dengan Allah maupun kesombongan yang berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, sebagai tendensi dalam khutbah saya ini, saya kutip dalam Al-Quran, wala tamsi fil ardi maraha. Kata Allah, janganlah kalian hidup di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak dan sombong. Baik sombong kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sombong sama manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan sifat-sifat kesombongan, baik kesombongan pada Allah maupun kepada sesama manusia ini. Dan mudah-mudahan kita dijaga dari semua sifat-sifat yang bisa menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selamat dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa taqwa fa'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa thanna bi malaikati wa iyyaha bil mu'minina min 'ibadihi. Wa qala 'azza min qa'il inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajah. Allahumma ansur ummatal muslimin. Allahumma aslih ummatal muslimin. Allahumma arham ummatal muslimin. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asyakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal mukillin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Ya muhawwilal haul wal ahwal khawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wat ta'un wal corona
والغلاء والأمراض والأسقام وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر البلاد ومن العالم واجعلنا والمسلمين في حماك وحرزك وحفظك وجوارك بفضلك ورحمتك أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر